Kita ulangi lagi dari bawah ke atas. Saya menerima dengan ikhlas dan pasrah. Naik. Saya menerima dengan ikhlas dan pasrah. 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 Pelipis. Saya menerima dengan ikhlas dan pasrah. Ujung alis. Saya menerima dengan ikhlas dan pasrah. Kembali ke kepala lagi. Nggak usah ngomong apa-apa. Tarik nafas dalam-dalam 3 kali. Keluarkan. Tarik nafas lagi. Keluarkan. Tarik nafas lagi. Keluarkan. Kontan hilang batuk saya. Saya sendawa. Ini tapping method ya namanya. Ya, gitu. betul, tapping. Sakit belikat belakang juga hilang. Yes. Rasa tenang. Yes. Ringan rasanya. Sendawa hilang sakitnya. Wah, keren. Lega sakit giginya turun dari 7 ke level 2. Mantap. Udah nggak perlu terapi nih. Hari ini dia mempraktekkan. Besok pagi dia dapat tawaran kerja. Iya. In-house. Kita lanjutkan lagi ngobrolnya, Om Yuyun. Keren banget ya. Emang vibes-nya terasa ketika kemudian menyampaikan sesuatu itu kita sudah benar-benar mengalaminya sendiri gitu ya. Nah, Om Yuyun emang pintar nulis dari dulu sehingga menghasilkan sebuah karya buku yang berjudul Keajaiban Menerima. Enggak, Mas. Saya ini nggak bisa nulis. Beneran nggak bisa nulis. Ya bisa dalam arti ya asal nulis aja. Karena saya ini sejak zaman kuliah itu malas kuliah. Enggak, zaman SMA, sudah zaman SD, Mas, saya itu malas belajar. Iya. Kerjaan dimarahin bapak saya terus tuh. Karena belajar dikit 5 menit alasan ke toilet, apa minum. Jadi nggak pernah bisa belajar saya itu. Sehingga tidak suka dengan hal yang sifatnya menulis. Tapi saya senang hal yang sifatnya visual. Jadi saya selalu bekerja di bidang visual. Mulai dari fotografer, kameramen, sampai ke video production. Nah, tahun 2011 kalau nggak salah ya, saya ada salah satu teman saya itu bekerja di Canisius, percetakan Canisius Jogja, namanya Rini. Itu teman kuliah saya yang sering saya contekin waktu kuliah. Dia waktu itu sakit flu, Mas. Nah, saya waktu itu lagi getol-getolnya menjadi terapis dengan teknik EFT ini. Di mana teknik ini mampu mengobati orang jarak jauh, Mas. Orangnya di Tokyo, orangnya di... jarak jauh bisa? Jarak bisa. Jadi kalau misalnya ada teman-teman dari Hong Kong, dari Singapura gitu. Mas, jangan ke Singapura, Mas. Kutub Utara juga bisa, Mas. Kutub Utara juga bisa gitu ya. Kedekatan itu mah gitu. Lewat telepon gitu ya? Enggak. Apa? Ya udah, orangnya ya kita di sini, dia di sana. Oh, langsung bisa praktek. Langsung. Oh, teman-teman yang live TikTok nanti bisa ya. Kalau misalnya yang sakit apa dicoba gitu ya. Jadi, tapi paling enggak kan maksud saya adalah ketika kemudian sahabat-sahabat dari jarak jauh yang sakit gitu ya. Terus ya pengen dibantu penyembuhan dari jarak jauh kan bisa difasilitasi gitu, bisa lewat telepon atau apa gitu, minimal kan begitu biar nggak ke rumah sakit gitu maksud saya. Jadi begini, mungkin perlu saya sampaikan. Satukan dulu yang tadi ya, Mas ya. Si teman saya itu sakit, kemudian flu sakitnya. Oke. Gejala-gejala flu saya obati dari jarak jauh. Ternyata berubah sangat signifikan. Pada saat dia lagi rapat terganggu, berubah sangat signifikan. Kemudian dia tanya, kamu apain aku gitu kan? Aku begini-begini. Yun, Mbok, ditulis. Oh. Dia yang menyarankan saya untuk menulis buku itu. 2011, Mas. Kemudian saya mencoba mulai menulis tuh. Dapat kalau nggak salah 10 halaman. Berhenti, mau nggak bisa nulis, kok bingung. Udah berlangsung, kemudian tahun 2021 apa ya, bapak saya meninggal. Nah, setelah bapak saya meninggal, saya kan di kamar bapak saya tidurnya. Entah wangsit, entah apa, nggak ngerti, tiba-tiba pengen buka laptop, nulisin tulisan. 3 hari buku ini selesai, Mas. 3 hari? 3 hari selesai. Gila. Ya. Mantap. Ya, karena saya hanya menuliskan apa yang saya alami ya. Jadi ternyata nggak sulit juga nulis itu. Iya. Ya kalau ada wilayah teknis itu soal lain. Nah, tapi ternyata untuk menyampaikan apa yang ada di pikiran saya itu bisa gitu. Nah, kemudian jadilah buku ini. Apa sih garis besar dari buku ini gitu? Buku ini bercerita tentang pertama pengalaman saya. Dengan teknik ini. Kemudian penjelasan saya tentang alam bawah sadar yang saya sebutkan di episode yang sebelumnya. Teknik penyembuhan ada nggak di situ? Iya, di situ. Nah, kemudian misal teman-teman yang lagi pusing, lagi flu, lagi apa gitu apa aja? Saja. Apa aja? Apa saja. Oh. Ini ada di Gramedia, juga ada di Marketplace ya. Oke. Nah, kemudian teknik itu sendiri saya berikan how to-nya, tekniknya.
Kemudian saya juga bicara tentang bagaimana kita mengenali sampah emosi. Sampah emosi itu apa? Sampah emosi itu adalah emosi-emosi negatif yang muncul dari masa lalu, kemudian menjadi sumber masalah hidup kita. Nah, saya ajarkan bagaimana cara mengenali itu, dan kemudian bagaimana cara membereskannya menggunakan teknik ini. Jadi, sebenarnya dengan membaca buku ini saya sudah cukup. Udah cukup ya. Nanti Ya. teman-teman bisa dibeli Ya. di Ngaji Rosok. Kita Monggo, beli di Om Yuyun ya. Ya, gitu. Menarik. Nah, gimana Om Yuyun? Aku pengen di-spill sedikit gitu. Misal teman-teman sekarang yang lagi flu misalnya. Oke. Yang lagi flu gimana coba? Nah, Teman-teman ayo praktek ya. ya, silakan ya, saya ajari teman-teman. Sekarang identifikasi dulu keluhan apa yang sedang Anda rasakan. Ada yang sakit gigi. Sakit gigi bisa, sakit kepala, otot leher tegang, bahu sini pegel, lambung perih, apalagi. Pokoknya spesifik ya. Pusing. Nah, pusing. Iya, beli di Ngaji Rosok caranya di itu. Oke, yuk, mari kita- nomor WA di bio TikTok teman-teman ya. Mari Oke, kita praktekkan ayo, bareng-bareng ya. praktek, Om. Keren Sekarang ini ya. identifikasi dulu rasanya. Ya, rasa apa? Nyeri. Mamanya apa ini tengkuk ya? Tengkuknya pegel. Kepala sebelah kanan nyut-nyutan. Nah, silakan Anda identifikasi dulu. Ya, kalau sudah, oh ya, teman-teman silakan minum air dulu deh. Minum air Saya dulu kasih yuk. waktu 10 detik ya. Yo, minum air dulu ya, minum air dulu yang asam lambung. Asam lambung. Kalau Nah, sakit hati gimana? bisa. Sakit hati Ayo, bisa. apalagi? Ayo, apalagi? Ayo, Mau apalagi? sebutkan. Sebutkan. Juleka, mau sakit hati, sakit rempelo, bisa semuanya. Ya. Ya. Pengen langsing bisa. Nah, saya buka kelas khusus untuk losing weight. Oke. Jadi teknik oke, ini oke. tuh betul-betul bisa dipakai untuk apa saja Sakit kok. pinggang. Sakit pinggang, flu. nyari pinggang. Oke, good. Ayo diidentifikasi dulu. Ayo, identifikasi. Minum dulu, guys. Saraf kejepit, tulang Nah. belakang, Ayo. emosi dan dendam. Nah, itu Oke. sumber masalah itu. Ayo. Oke, Om, udah minum semua, Om. Oke, sip. Nah, sekarang begini, saya perlu berikan penjelasan dulu ya, teman-teman. Bahwa ketika kita menentukan keluhan apa yang kita rasakan, itu perlu kita ukur dulu. 0 sampai 10 coba. Di level berapa yang Anda rasakan? Oke. 0 tuh nggak ada rasa sama sekali, 10 tuh ya benar-benar sakit banget gitu. Ya, kalau udah ketemu, itu misal di angka 8 atau di angka 7. Kenapa kok harus begitu? Itu supaya kita bisa memverifikasi hasilnya nanti. Ya. Nanti setelah Perubahannya seberapa dahsyat jauh, gitu kira-kira ya. Karena ada dua hal, ada dua hasil dari teknik ini. Ya. Pertama, yang disebut dengan 1 minute wonder. Oke. Artinya, apa yang Anda rasakan seketika hilang. Atau setidaknya akan berkurang secara signifikan. Iya. Dari 10 ke angka 1 itu kan signifikan, Mas. Atau 10 ke angka 2 itu signifikan. Apalagi sampai ke 0. Oke. Tapi ada dua. Yang kedua ini belum berhasil. Saya nggak mengatakan gagal ya. Belum berhasil. Indikatornya ya, teman-teman. Pertama, tidak ada perubahan sama sekali. Oke. Dari level tadi itu. Nggak, di angka 8 ya tetap aja angka 8. Yang kedua, berkurang tapi sedikit. Dari 8 ke angka 7. Atau maksimal ke angka 6, 2 poin turunnya. Yang ketiga, sakitnya pindah tempat. Oke. Ya, misalkan Anda sekarang nyeri kepala sebelah kiri ya. Setelah selesai terapi nanti pindah ke sebelah kanan. Atau pindah ke pinggang. Atau pindah ke leher. Jangan kaget ya, gitu. Yeah. Yang keempat, sakitnya nambah. Udah sakit kepala, nggak hilang, tambah nyeri leher. Ya. Dan yang terakhir, yang kelima, sakitnya bertambah tinggi intensitasnya. Jadi kalau Anda nanti mengalami itu, jangan kaget. Ya, jangan panik. Itu ada sebabnya. Apa sebabnya? Keluhan Anda 99% disebabkan oleh pikiran. Oke. Jadi, kalau kita nembak masalah fisik nggak beres, bereskan masalah emosinya. Oke. Karena keluhan fisik Anda ini dasarnya adalah emosi. Nah, oke, siap kita mulai ya sekarang ya. Oke, Yuk, Om. kita mulai. Ini lintas agama ya. Lintas agama. Apapun Anda mau mulai dengan ya Tuhan, ya Allah, terserah. Bebas. Enggak pun nggak apa-apa juga. Silakan Anda ketuk-ketuk. Ini apa namanya? Kita nyebutnya karate chop ya. Oke. Karate chop. Karate chop ya. Mau kanan boleh, kiri boleh, silakan. Oke. Mana yang lebih nyaman aja. Sambil mengucapkan, walaupun tengkuk saya tegang ya, atau lambung saya perih, spesifik ya. Walaupun lambung saya mual atau kepala saya sakit, atau walaupun saya stres, atau walaupun saya sakit hati sama si Anu, sebutin namanya.
tapi saya menerima dengan ikhlas dan pasrah. Ya, ulangi sekali lagi. Walaupun saya stres, tidak punya uang, tapi saya menerima dengan ikhlas dan pasrah. Walaupun saya cemas, harus bayar utang, tapi saya menerima dengan ikhlas dan pasrah. Nah, 3 kali kan? Kita sekarang pindah ke kepala. Ya, ucapan kalimat yang sama. Walaupun saya cemas memikirkan kondisi keuangan saya, tapi saya menerima dengan ikhlas dan pasrah. Cukup? Sekarang pindah ke ujung alis. Di sini cukup kalimat yang kedua saja. Saya menerima dengan ikhlas dan pasrah. Konsentrasi ya. Pindah ke pelipis, samping mata. Saya menerima dengan ikhlas dan pasrah. Pindah ke bawah mata. Saya menerima dengan ikhlas dan pasrah. Bawah hidung. Saya menerima dengan ikhlas dan pasrah. Bawah bibir. Saya menerima dengan ikhlas dan pasrah. Tulang selangka. Saya menerima dengan ikhlas dan pasrah. Pindah ke bawah ketiak. Ini ketiak bawah sedikit. Biasanya agak nyeri. Sengkring itu. Saya menerima dengan ikhlas dan pasrah. Pindah ke tangan satunya. Saya menerima dengan ikhlas dan pasrah. Kemudian pindah ke bawah. Maaf kalau perempuan pas di tali BH. Bawah payudara. Saya menerima dengan ikhlas dan pasrah. Cukup. Kemudian pencet pergelangan tangan. Tarik nafas dalam-dalam. Keluarkan. Tangan satunya. Tarik nafas. Cukup. Sekarang pindah. Kita ulangi lagi dari bawah ke atas. Saya menerima dengan ikhlas dan pasrah. Naik. Saya menerima dengan ikhlas dan pasrah. 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 Pelipis. Saya menerima dengan ikhlas dan pasrah. Ujung alis. Saya menerima dengan ikhlas dan pasrah. Kembali ke kepala lagi. Nggak usah ngomong apa-apa. Tarik nafas dalam-dalam 3 kali. Keluarkan. Tarik nafas lagi. Keluarkan. Tarik nafas lagi. Keluarkan. Ya, cukup. Silahkan minum lagi. Silakan minum lagi, teman-teman. Jangan minum bir ya. Minum air putih. Tambah pusing nanti. Jangan wine. Oke, coba ada yang laporan. Rasakan Ya. hasil. Seperti apa hasilnya? Teman-teman. Jujur loh ya, teman-teman ya. memberikan Kalau nggak sembuh, ngomong nggak sembuh. testimoninya. Kira-kira dari yang 8 turun ke berapa? Berkurang. Gitu. Ada? Berkurang ya. Ada berkurang gitu. Ya. Arisma, terima kasih. Kontan hilang batuk saya. Nah. Oh, saya sendawa. Nah. Ini tapping method ya namanya. Ya, gitu. betul. Tapping. Tapping method. Berkurang, saya lagi batuk. Sedihku kok keluar. Gitu. Berkurang, mantap. Bener-bener berkurang, Pak. Gitu katanya. Alhamdulillah. Alhamdulillah bisa plong. Alhamdulillah. Berkurang pusing saya. Berkurang. Semuanya berkurang, Om. Alhamdulillah. Oh, keren. Sembuh, mantap gitu. Sakit belikat belakang juga hilang. Yes. Rasa tenang. Yes. Ringan rasanya. Sendawa hilang sakitnya. Wow, keren. Lega sakit giginya turun dari 7 ke level 2. Mantap. Udah nggak perlu terapi nih. keren, sumpah keren. Aduh, dari level 3 turun ke 1, jadi tenang. Aduh. Ini ada 1. Om, aku kok tambah pusing. Nah, gimana tuh? Mas, tagih hutang ya, Mas. Itu udah saya bilang, Mas. Jadi kalau ketika ada keluhan yang tidak sembuh atau bahkan meningkat, Anda harus aware. Gini. Pusing itu kan banyak sebabnya ya. Anda mungkin kurang tidur, kurang makan, telat makan, atau aspek-aspek psikologis, stres dan sebagainya. Atau mungkin jangan tensi tinggi atau gula tinggi. Nah, ini perlu dicek. Kalau semua aspek fisiknya beres, artinya tensi oke, makan cukup, tidur cukup, kolesterol bagus, Anda sakit kepala, 100% pikiran. Udah, nggak usah ngeyel. Itu aja. Anda harus, nanti mas apa namanya? Yang sakit tadi itu. Nah, siapapun itu ya. Jadi gini ya, kalau nanti Anda pusingnya tambah lagi, Mas, coba Anda ulangi lagi
prosedur yang sama, tapi tambahkan begini. Walaupun kepalaku masih pusing karena stres, tapi saya tetap menerima dengan ikhlas dan pasrah. Oke. Ya. Sip. Seperti itu. Awalnya gigi sakit tersentuh lidah, sekarang pakai gigit nyaman. Ya. Maaf Pak, apa itu kayak semedi ya, menenangkan pikiran, kayak ikhlas dan pasrah. Oke, terus, waduh, pusing. Saya jawab yang semedi tadi ya. Iya. Jadi begini, saya tidak tahu definisi terminologi semedi itu apa. Tapi yang pasti dengan teknik ini, pertama kita menerima kondisi yang sedang terjadi. Apapun itu. Mau sakit kayak, mau sedih kayak, mau marah kayak, mau cemas kayak, diterima dulu. Ya, diakui dan kemudian diterima. Ketika kita mampu menerima itu, tubuh kita melakukan respon. Karena apa yang kita alami tadi, itu sebenarnya respon tubuh juga sebenarnya gitu. Ya, keren. Nah, sehingga dengan kita menerima itu, tubuh kita merespon kembali. Yang tadi kita merespon dengan cemas gitu ya, itu menjadi netral. Iya. Nah, ketika netral itulah kemudian, ya nggak sakit lagi akhirnya gitu. Terjadi proses relaksasi. Oke. Apalagi yang saya sebut tadi, stres itu sangat dipengaruhi oleh hormon kortisol. Dengan mengetuk-ngetuk titik ini, Anda mengurangi hormon kortisol hampir mencapai 40%. Oke, sip. Nah, sehingga tubuh pun menjadi lebih rileks. Jangan kaget teman-teman habis ini pada ngantuk. Iya. Kalau habis ini pada ngantuk, tidur dulu. Ya, saya udah mulai ngantuk. Nah, benar kan? Tadinya pusing, level 7, sekarang turun jadi 3, Om. Nah, kalau gini, kalau saya nggak happy dengan 3 itu, saya maunya 0. 0 gitu. Ya, bagaimana caranya 0? Anda ulangi lagi, walaupun kepala saya pusing karena stres atau karena cemas, tapi saya tetap menerima dengan ikhlas. Diulangi aja, diulang-ulangi, tambahkan emosinya Anda. Ya, teman-teman yang pengen lebih detail biar nggak bingung-bingung, langsung beli bukunya aja. Ya, silakan cek nomor WA admin di bio TikTok atau di kolom deskripsi YouTube Ngaji Roso. Alhamdulillah pinggang sakit karena saraf kejepit, reda sakitnya. Terima kasih Om gitu. Bukunya namanya Keajaiban Menerima, silakan dilihatkan Om. Nah, itu ditulis Om Yuyun langsung. Di situ panduannya lengkap. Jadi teman-teman nggak bingung-bingung lagi. Tadi titiknya mana aja ya gitu ya. Terus dan lain sebagainya gitu. Untuk sakit hati, sakit apa aja bisa pokoknya ya. Sama prosedur. Rempel gitu. Oh iya, nyari pinggang tadi perlu saya komentarin Mas. Oke. Tahun 2008 waktu saya baru belajar teknik ini, saya mengalami ya itu sama sakit pinggang tadi. Orang nyebutnya encok ya mungkin ya. Tapi waktu itu saya nggak mau ngakuin itu encok, wong umur saya masih belum ada 40. Saya nampak wis encokan gitu ya. Nah, saya waktu itu saya diterapi. Posisi saya diterapi. Sembuh 0 total. Seminggu kemudian kumat lagi, Mas. Oke. Diterapi lagi. Itu 2 kali terapi ya. Minggu ketiganya diterapi lagi, Mas. Oke. Nah, minggu keempat saya udah bisa belajar sendiri kan. Saya terapi. Saya masih ingat jam 2 siang di kantor saya. Kumat sakit pinggangnya. Saya terapi sendiri. Saya terapinya tuh di tangga darurat di ruko kantor saya. Karena saya malu kelihatan orang. Saya terapi, Mas. Hilang, Mas. Sembuh, Mas. Wah, saya merasa wah, isi soy gitu ya. Jam 4 sore, Mas. Muncul lagi, Mas. Karena saya udah nggak tahu darurat apa ya, saya telepon terapi saya dong. Saya minta terapi jarak jauh. Iya. Terus dia ngomong, Pak Yun, ternyata sakit pinggang itu cemas keuangan, Pak. Oh ya bener. Dan saya diterapi, akhirnya bukan sakitnya, Mas. Cemas keuangannya. Tahun 2008. Hilang, habis itu nggak kambuh lagi. Kumat lagi tahun 2011. Nah, 2011, kondisi sudah berubah. Saya menjadi sudah punya perusahaan sendiri kan. Kecemasannya itu Mas, tanggal 20 tadi, Mas. Begitu, kembali aja itu kecemasan keuangan. Jadi ngeri ya, tubuh itu canggih sekali gitu ya. Tubuh itu cerdas luar biasa. Selalu ada pesan cinta di balik setiap sakit yang kita derita. Celakanya, Mas, yang karena ketidakmengertian, termasuk saya dulu. Kita menganggap penyakit itu adalah musuh. Oke. Yang malah kemudian kita perangi dengan minum obat. Tidak berarti obat itu jahat loh ya. Tidak. Ya memang itu prosedur yang harus kita jalan. Masa orang sakit nggak minum obat gitu ya. Tapi setelah mengerti prinsip-prinsip ini, kita berpikir ulang minum obat, Mas. Mohon maaf, saya tidak anti obat, tidak anti dokter. Saya di rumah saya masih nyetok obat, Mas. Teman saya banyak juga yang dokter, yang ikut training saya juga ada yang dokter. Nah, bahkan sebenarnya kita masuk ke training sebentar ya, Mas. Kenapa saya membuka training itu? Gara-gara seorang teman saya itu dokter. Dokter terkenal sekali sekarang. Dia cukup viral namanya. Suatu saat dia telepon saya. Yun, kata teman-teman kamu sekarang jadi dukun. Itu tadi, Mas, kerjanya ngebantu orang jarak jauh itu loh, Mas. Dikira itu ilmu klinik gitu loh. Oh enggak, ini tuh kayak gini. Mbak, aku diajari. Kamu dokter masuk belajar gini-gini. Enggak, Yun. Sekarang itu banyak dokter itu bingung.
dengan penyakit pasiennya. Kasih obat ini nggak sembuh, obat itu nggak sembuh, terus seperti itu. Nah, teknik ini merupakan jawaban dari situ, Mas. Bahwa ternyata sumber penyakit itu harus dibereskan. Ya, tidak cukup hanya dengan minum obat. Ya, obat tetap penting. Nggak bisa kita hindari. Obat itu hasil karya riset ratusan tahun kok. Masa mau kita salahkan? Nggak bisa. Kalau ada penyakit, ada pasien kanker datang ke saya, Mas, mau belajar tadi saya ajarkan. Saya berikan tekniknya ini, konsekuensinya ini. Syaratnya satu, jangan lepas obat. Karena saya tidak pada posisi yang berkompetensi nyetop obat. Jangan minum obat ya. Wah, saya nggak berani itu. Itu. Oke, jadi selain teman-teman bisa akses atau beli bukunya di kita, di Ngejiroso, teman-teman juga bisa nanti konsultasi online langsung. Ya. Misalnya, aku khawatir biar hasilnya maksimal, pengen konsultasi dengan Om Yuyun, nanti aku hubungkan langsung. Ada website saya, Mas. Oke. www.terapitapping.id. Mantap, itu nanti teman-teman bisa akses di ya. YouTube juga ada YouTube. Nah, terus ini Om, ada fakta menarik Om. Tadi setelah, benar. Ini ada yang ketik menarik sih tadi. Bentar aku cek dulu ya. Om bisa tak ulang-ulang terus nggak? Bisa ya? Mau sehari 400 kali boleh, Mas. 400 kali nggak usah khawatir. Gitu. Nggak usah khawatir overdosis, nggak ada. Bebas, mau berapa kali silakan. Untuk rasa nggak pede bisa... Nah, rasa nggak pede, itu simptom, Mas. Itu gejala. Sebenarnya di bawah itu tuh ada persoalan-persoalan yang tersembunyi. Nah, itu tentu kita nggak bisa bahas di sini ya. Itu saya memang kalau mau membaca buku ini sebenarnya bisa. Nanti akan ketahuan akar masalah kenapa dia nggak pede. Harus dicari. Mungkin dia waktu kecil sering dimarahin. Waktu kecil sering disalah-salahin sama orang tuanya. Sering diolok-olok sama temen, itu membuat orang menjadi tumbuh nggak pede. Nyeri punggung hilang, tapi pindah ke leher kiri. Kenapa ya? Stres. Tuh, pindah ke leher stres kiri. Atau cemas. Coba diulangi lagi nanti. Sekarang diulang lehernya sakit karena stres gitu. Atau langsung tembak stresnya juga, walaupun saya stres bisa dimodif sendiri sebenarnya ternyata Om ya. Kenapa? Redaksi kata-katanya bisa dimodif sendiri gitu ya. Sangat bisa. Iya, itu namanya self healing ya teman-teman ya. Jadi nggak perlu kita bergantung kepada obat-obatan sama dokter. Coba spill bukunya lagi Om, banyak yang tanya Om bukunya. Apa, silakan. Ini silakan bisa dibeli atau di marketplace gitu ya. Atau di marketplace juga toko ada. Hijau, toko orange. Nah, itu teman-teman keren sekali. Luar biasa yang disampaikan Om Yuyun. Mayoritas pertama penerimaan, kemudian kekuatan kata-kata. Oke sih, yaitu makanya penggabungan dari banyak metode kan. Tadi Om Yuyun mengatakan ada NLP, terus kemudian ada Sedona Method dan lain sebagainya gitu. Tapi hal-hal kayak gini memang penting untuk kemudian ditransformasikan terus ya, diedukasi terus masyarakat supaya tiap hari makin sehat dan tidak bergantung kepada obat-obatan gitu. Dan nggak hanya penyakit ya, tapi juga rezeki dan lain sebagainya. Nah, rezeki juga itu yang penting Om. Nah sekarang ada nggak case keajaiban rezeki dari circle-nya Om Yuyun atau murid-muridnya yang sudah pernah belajar terkait keajaiban itu setelah nerapin teknik ini Om? Banyak ya, banyak. Jadi saya ingat ya. Salah satunya, nah ini ada seorang pegawai ya, karyawan di Jogja itu udah saya sebut tadi yang itu. Ada yang begini Mas, hari ini dia mempraktekkan, besok pagi dia dapat tawaran kerja, in-house, keren gitu. Terus ada lagi yang tagihannya udah macet bertahun-tahun, tiba-tiba dibayar. Ada lagi yang nyewain rumah apa apartemen nggak laku-laku, tiba-tiba laku. Oke. Banyak sekali. Jadi intinya begini ya, tidak berarti kalau kita udah praktek pasti semuanya akan dapat duit. Karena kalau kita bicara rezeki, faktornya banyak Mas. Tapping hanya salah satu faktor. Ada faktor religi mungkin orang itu perlu meningkatkan sedekah. Ada faktor apakah dia punya infrastruktur rezeki atau tidak. Dia bekerja atau tidak, bisnis atau tidak. Kalau orang nganggur tiba-tiba pengen mercy lah yang ngimpi Mas, nggak mungkin. Kemudian dengan teknik ini kita memperbaiki vibrasi kita, ya dengan kita membebaskan diri dari sampah-sampah emosi itu, meningkatkan vibrasi kita. Yang penting vibrasi itu yang menarik energi-energi positif, antara lain rezeki. Sehingga kalau dikatakan apakah tapping akan mengubah hidup rezeki seseorang, bisa, tapi bukan simsalabim gitu. Karena banyak faktor-faktor lain yang harus dipertimbangkan.
Tapping bendino tapi nganggur ya nggak bisa. Tapping bendino pelit sedekah ya nggak bisa. Sementara ada orang Mas, usaha rajin sedekah tapi kok mampet terus rezekinya. Ya karena kita penuh kecemasan, penuh ketegangan. Ya uang itu kan energi positif. Kalau energi kita itu negatif, ya nggak selaras Mas. Datang pergi lagi gitu. Jadi ya kalau kita mengalami satu kondisi di mana kita kok kesulitan keuangan, sebenarnya kita udah bekerja, udah berusaha segala macam, berarti ada masalah dengan sampah-sampah emosi kita. Itulah yang harus dibereskan. Oke Om, bisa nggak sih berhenti merokok mendadak, berhenti selingkuh mendadak, pokoknya berhenti kecanduan obat-obat adiktif mendadak, gitu bisa nggak? Begini, kalau saya mengatakan bisa, tapi tentunya ada kemauan. Setiap kasus akan berbeda-beda. Hasilnya. Karena begini, setiap orang mengalami itu, entah itu kecanduan rokok, selingkuh, atau apa, itu semua punya background. Ya, kita mulai dari yang merokok dulu ya. Ada orang yang merokok karena kecanduan, ada yang merokok karena stres, ada yang merokok karena kebiasaan dari kecil. Langkah awal pertama adalah dengan menterapi rasa kecanduan rokok itu. Dan harus diawali dengan kemauan yang kuat untuk berhenti. Ini saya cerita pengalaman saya ya. Tahun 2009 saya sudah belajar itu waktu itu di kantor saya. Itu driver saya anaknya pengen berhenti merokok. Nah, saya jadikan eksperimen ya. Saya tapping 2 kali kalau nggak salah waktu itu rasa kecanduan merokok. Walaupun saya kecanduan merokok, tapi saya menerima bla 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 bla. 2 kali saya ngelakuin. Kemudian saya tes, coba kamu merokok. Apa yang terjadi? Batuk-batuk terus muntah-muntah Mas. Berhenti seketika. Itu yang pertama. Gara-gara berita itu nyebar. Ada salah satu teman datang ke kantor saya Mas. Yun, aku arep mandek merokok ini. Gimana caranya? Tak tapping Mas. Tak tapping sekali. Coba ngerokok. Masih enak nggak? Masih. Wah, tak ulangi lagi. Coba rokok lagi. Masih lagi. Waduh, mulai grogi saya Mas. Sampai 3 kali. Tetap nggak berubah Mas. Keempat kali nggak berubah juga Mas. Wah, saya tanya, loh kamu pengen berhenti apa enggak? Enggak, aku pengen nyoba doang. Wah, semprul saya bilang gitu. Ya nggak bisa. Itu pengalaman kedua. Pengalaman yang ketiga itu dengan klien saya Mas. Waktu itu saya lagi syuting ya. Syuting produk apa waktu itu? Mendem nggak salah. Ya, saya syuting daerah Kampung Melayu di studio. Syuting sampai malam. Nah, salah satu klien datang ke saya menerapkan praktek ini kan. Mas, aku dong mau berhenti merokok. Oh ya nanti ya, setelah selesai syuting jam gitu. Tapi syuting molor sampai subuh. Nah, jam 3 pagi dia tidur di kursi. Nah, pada saat dia tidur itu, saya terapi jarak jauh, Mas. Nah, dah subuh bangun dia merokok. Saya amatin apa sikapnya ya, merokok. Dia ngeliat dong. Rokok lama ya. Dimati sama dia. Dia ambil rokok satu lagi. Gitu lagi. Kemudian dia minta rokok ke yang lain. Sampai 3 kali ngerokok dia nggak bisa, Mas. Baru saya sampaikan, Mas, semalam waktu tidur ada sudah saya kerjain. Berhenti, Mas. Tapi hanya sampai 2 atau 3 minggu. Karena kemudian setelah itu dia bergaul dengan orang lagi, nyoba lagi. Ya wis. Artinya memang harus ada kemauan untuk berhenti, Mas. Tapi sebagai sebuah shocking terapi, teknik ini bisa untuk menghentikan sampai. Itu berlaku juga untuk kecanduan-kecanduan yang lain. Termasuk, nah, kalau untuk yang selingkuh, Mas, begini. Saya kok tidak mau menghakimi orang yang selingkuh, ya, karena orang selingkuh itu juga banyak faktor penyebabnya. Saya nggak bicara dari aspek moral, ya. Saya bicara dari aspek psikologis. Saya justru menemukan itu pada kasus-kasus orang yang datang dari keluarga yang broken home juga, ya, entah orang tuanya pisah atau orang tuanya nggak akur. Orang itu aku melihat kok ada beberapa orang seperti itu. Saya nggak berani mengatakan itu sebagai sebuah kata yang valid. Variabel gitu. Ya. Saya mencoba menganalisis begini. Ketika seseorang orang tuanya cerai, dia ikut salah satu kan, bapak atau ibu. Nah, ketika dengan ibu dia merindukan sosok ayah. Ketika dengan bapak merindukan sosok ibu. Ketika tumbuh dewasa, rasa kasih sayang yang dia butuhkan itu terpenuhi oleh pasangannya. Tapi bawah sadarnya, Mas, terlanjur terprogram kamu ini kurang kasih sayang. Sehingga dia akan selalu mencari pemenuhan-pemenuhan. Akibatnya, mungkin sering kita lihat ya orang selingkuh. Tapi pasangan selingkuhnya tuh jauh lebih jelek dari pasangan resminya. Jadi sebenarnya bukan persoalan, mohon maaf, bukan masalah nafsu saja. Tapi ada program di bawah sadar yang memang tidak bisa membuat orang itu berhenti. Seperti kleptomania.
Dia tahu nyolong itu apa? Bukan ya dosa ya apa salah lagi, tapi dia tidak bisa menahan dorongan untuk nyolong. Jadi kalau kita mengalami seperti itu harus cari akar masalahnya. Kalau ini perlu training Mas ya kayak gini. Perlu konsultasi langsung ya? Iya. Spill tata cara tapping jarak jauh udah tadi Kak. Begini teman-teman, saya koreksi ya. Kalau untuk terapi orang lain, saya sarankan jangan dulu deh. Fokus saja Anda pada diri sendiri dulu. Ya, karena sejauh pengalaman saya, menterapi orang lain itu juga ada konsekuensinya. Ini persoalan energi ya. Kalau energi Anda nggak cukup besar, kemudian Anda yang terapi itu energinya buruk, Anda malah mengakses energi negatifnya dia. Iya. Sebenarnya kita menyapu lantai, ya, lantai kotor, tapi sapunya sapu kotor. Apa terjadi? Lantainya tambah kotor, sapunya juga tambah kotor. Jadi, saran saya teman-teman, coba Anda fokus pada diri sendiri dulu. Tapi dengar-dengar anaknya Om Yuyun bisa nyembuhin gurunya kan ya? Nah itu bukan kesalahan ya, apa ya? Karena dulu masih norak loh Mas. Iya. Begitu ketemu teknik yang gampang, efektif, itu kan norak saya. Itu termasuk saya nyembuhin banyak orang kan karena saya norak. Siap. Termasuk anak saya tadi. Nah sekarang saya menghindari. Saya menghindari menterapi orang lain. Saya cenderung membagikan ilmunya saja. Oke. Om Yuyun, ini keren banget. Ini sesuatu hal yang baru bagi teman-teman Ngaji Roso, gitu ya. Alhamdulillah. Mungkin kita butuh waktu untuk ngobrol lebih panjang lagi, gitu ya. Tapi bukan hari ini. Nanti kita rings lagi waktunya, kira-kira kapan, gitu ya. Supaya lebih komprehensif, ya, menggali dari perspektif yang keren ini, gitu. Sekali lagi saya mengingatkan, teman-teman, habis ini akan borong bukunya Om Yuyun, gitu ya. Kira-kira nanti teman-teman bisa beli seperti dengan buku-buku narasumber lainnya, bisa didapetin di Ngaji Roso. Terima kasih banyak Om Yuyun ya. Sehat selalu, sukses selalu gitu ya. Teman-teman semuanya. Mudah-mudahan bermanfaat yang saya sampaikan. Amin.